Oke teman-teman, udah direkam. Ini pertemuan perdana. Jadi mungkin saya coba untuk memulai. Jadi teman-teman, podcast dan radio digital ini merupakan mata kuliah yang menurut saya selama saya mengajar di komunikasi itu ini baru ada hal yang baru ya, mata kuliahnya adalah podcast dan radio digital. Teman-teman mungkin udah dikasih tahu apa itu podcast, apa itu radio digital secara umum ya yang kemarin mengikuti seminar di RRI. Nah, jadi di sini saya nanti mungkin secara highlights saja saya akan coba jelaskan ya. Jadi kenapa kita dasar pembelajaran mata kuliah podcast ini adalah untuk memahami konsep, kemudian mengembangkan kemampuan produksi, menguasai teknologi dan platform, distribusi, kemudian meningkatkan kemampuan berkomunikasi, membangun storytelling, mengasah kemampuan dan memahami aspek hukum dan etika. Nah, ini bagian dari kenapa kita mempelajari yang namanya eh, podcast dan radio digital. Nah, ini konsep podcast ini ya. Jadi kalau teman-teman kemarin juga perhatikan dia adalah semacam siaran ya secara online ya. Kemudian dia ada on demand-nya, ada juga formatnya, episodenya, kemudian bisa didengarkan sewaktu-waktu gitu ya. Eh, sesuai dengan pilihan dari si audiensnya. Nanti akan berbeda dengan yang namanya radio FM, radio digital, dan radio online. Ya, radio online itu seperti kayak streaming lah ya, streaming. Jadi ada perbedaan-perbedaannya. Nah, ini udah saya share juga materinya di LMS ya. Kemudian ada konsep radio digital. Nah, di sini konsep radio digital ini eh, menggunakan teknologi digital untuk mentransmisikan konten audio. Radio digital lah ini konsep radio digital tadi konsepnya dari podcast. Nah, ini radio digital. Jadi radio digital itu seperti streaming ya teman-teman ya. Kemudian dia ini eh, menggunakan juga ada tambahan alatnya juga gitu kan sehingga orang bisa memanfaatkan radio digital. Dengan suara yang lebih bagus ya lebih jernih gitu kan dia tidak menggunakan sinyal lagi tapi dia menggunakan formatnya digital ya. Nah, ini ciri-ciri radio digital siarannya langsung gitu kan kualitas suara lebih baik, interaktif dan programnya bervariasi itu teman-teman. Nah, ini ada perbedaan antara podcast dan radio digital ya tadi seperti yang sudah disampaikan di RRI kemarin kalau ada yang tidak datang kemarin mungkin saya coba jelaskan dikit lagi ya. Ini ada podcast itu adalah on demand gitu kan. Jadi sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan apa yang lagi tren tuh dibahas. Bisa diakses kapan saja, pendengar dapat memberikan umpan balik ya, feedback. Eh, Kemudian kualitas suaranya tergantung proses produksinya. Proses produksi maksudnya itu proses produksi kita merekamnya ya. Jadi nanti teman-teman itu pada project podcast ini saya juga mau minta nanti project nanti baik itu UTS maupun UAS itu nanti orientasinya seperti itu, orientasinya project. Jadi teman-teman tuh membuat project podcast baik itu dalam bentuk audio maupun ada visual ya seperti video podcast gitu kan. Nah, itu nanti saya mengharapkan itu eh, karena ini podcast dan radio digital ini berbasis audio, jadi diupayakan ya sebagai kriteria namanya kriteria apa wajibnya itu adalah audionya harus bagus gitu kan. Ya, mungkin dengan menggunakan ya kalau saya kan menggunakan ada speaker seperti ini atau menggunakan yang namanya ada mixer, ada yang namanya pakai transmisi yang lebih mentransmisikan digitalnya atau rekamannya itu di ruang yang kedap gitu kan sehingga eh, hasil akhirnya itu bagus gitu kan suaranya itu bagus. Itu yang menjadi penilaian utama ya.
Karena pengalaman saya yang apa beberapa semester yang lalu ya di mata kuliah ini, jadi mereka itu ya membuat sebuah tugas gitu kan, tugas maupun UAS itu sepertinya ya asal jadi gitu kan, menggunakan rekaman apa pakai audionya handphone, boleh aja, tapi kita harus tahu juga bagaimana mengeditnya, bagaimana mensiasatinya sehingga suara itu tetap bagus gitu kan. Nah, beda dengan radio digital ya, karena kita mungkin mungkin nggak pakai radio digital, tapi kita pengetahuan radio digitalnya boleh gitu kan. Jadi nanti tugas kita ini boleh dalam bentuk podcast, radio digital maupun radio online, silakan aja. Nah, ini kontennya terstruktur ya. Nah, kalau radio digital itu bisa berubah. Nah, ini ada perbedaan lagi nih tentang radio FM, radio online, dan radio digital. Ada udah FM, frekuensi, dia menggunakan internet. Nah, radio digital ini menggunakan apa namanya alat bantu tertentu ya. Biasanya kalau untuk kita apa untuk di rumah gitu kan streaming itu sepertinya ini apa agak apa lumayan mahal. Makanya saya menyarankan nanti pakai aja radio online juga nggak apa-apa. Nanti saya kasih contoh berbagai radio online yang udah marak ya. Kemudian cakupannya itu tergantung pada sinyal tertentu. Kalau radio online ataupun radio digital itu bisa diakses di mana saja ya. Tergantung nanti orang dapat jaringan internet apa enggak gitu kan. Nah, ini di apa tergantung nanti dari eh, interferensi kualitas ya, interferensi kualitas. Jadi kalau kita udah berubah, udah apa, beda wilayah itu biasanya kita udah nggak bisa nangkep berita yang di Jakarta atau apa siaran di Jakarta gitu. Nah, umumnya kalau radio online itu berkualitas tinggi tergantung kecepatan internet ya. Kalau internetnya kita kecepatannya lambat, mungkin kita agak nge-lag gitu ya siarannya. Nah, kalau yang apa, yang radio digital itu lebih bagus ya karena stabil ya. Nah, interferensinya itu rentan terhadap cuaca gitu kan. Kalau internet itu terpengaruh selain cuaca juga kondisi medannya ya, misalnya apa BTS-nya atau belum masuk jaringan dan lain-lain. 可是 Oke, oke, 有时候真的受不了。对，会。oke, interferensi rentan terhadap intervensi cuaca. 真的，他吃东西这个不好，这个不好，这个不行，这个不好吃，这个都是。Maaf, tolong di mute 他 aja. 像小孩啊，就很 Oke, sudah ya. Oke. Nah, ini kemudian mana ya? Lagi. Ini ya konsep radio apa digital, kemudian ini perbandingan ya antara apa eh bentar. Nah, oke. Nah, ini ada kualitas suaranya, kemudian apa ada beberapa yang perlu di apa di ini kan. Jadi cakupannya, fiturnya interaktif, biaya operasional ya relatif lebih tinggi ini kalau apa namanya menggunakan apa radio digital ya gitu kan. Nah, apalagi yang menggunakan frekuensi FM ya, itu lebih tinggi biayanya. Yang lebih mendukung tuh radio ini ya, radio apa namanya tuh, radio online ya, radio online. Nanti saya apa coba saya ini ada contohnya. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Oke.
Nah, biaya operasional. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Perbedaan radio FM, radio online, radio digital, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau radio FM itu mudah diakses, ya. Radio FM itu mudah diakses. Kekurangannya itu rentan terhadap cuaca dan interferensi, ya. Kemudian jangkauannya terbatas pada hari tertentu. Kemudian kalau radio online itu dapat diakses di mana saja. Kemudian membutuhkan koneksi internet yang stabil kalau si radio online. Nah, ini kemudian radio digital. Nah, pada saat ini mungkin kalau radio digital itu kita mungkin agak repot untuk mempraktekkannya, tapi pada dasarnya mata kuliah ini adalah menjadi sebuah mata kuliah pengantar untuk bagaimana kita memperkenalkan media broadcasting. Salah satunya adalah radio. Nah, di sana kita nanti bisa melakukan nanti setelah kita udah jadi bentuk apa namanya kontennya itu mungkin bisanya itu sebenarnya kalau di FM juga bisa, tapi lebih bagusnya itu nanti bisa dimasukkan ke online ataupun digital. Seperti di podcast, ada di di aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, tujuan podcast dan radio digital ini dia menyediakan konten yang informatif dan menghibur, membangun komunitas, memberikan akses yang lebih luas dan meningkatkan keterlibatan audiens ya dari pendengarnya. Namun yang paling penting adalah bahwa podcast itu adalah sebagai tools komunikasi pemasaran. Kenapa saya katakan begitu? Ya, jadi kalau teman-teman itu kemarin mendengarkan, saya mendengarkan sedikit ya di pada seminar ataupun acara workshop di RRI kemarin ya lebih dia formal ke bagaimana penyebarluasan informasi karena yang jadi contoh adalah RRI ya. Tapi sebenarnya podcast itu atau radio itu tampil sebagai media itu sekarang udah berkembang ya. Jadi nggak bisa lagi dipandang sebagai yang idealnya adalah sebagai penyampai informasi ya, terus menyebarluaskan semacam apa eh, undang-undang ya zaman dulu ya ada undang-undang sosialisasi kemudian dan sosial dan lain-lain. Tapi setelah berkembang munculnya radio-radio alternatif ya seperti podcast, radio digital, radio online, sekarang ini muncul pergeseran radio ini sebagai komunikasi pemasaran, sebagai media komunikasi pemasaran. Kenapa komunikasi pemasaran? Karena dilihat ya baik itu si vendor pembuat aplikasi maupun kita sebagai kreator melihat ada peluang di situ, ada pemasarannya, ada komunikasi pemasaran. Minimal maksimal itu adalah eh, personal branding, ya personal branding. Jadi nggak harus pemasaran tuh ada produk ya, bisa komunikasi pemasaran dalam bentuk personal branding, brand, ya. Jadi channel media komunikasi pemasaran sesuai dengan audience target. Saya juga punya akun podcast ya di Spotify namanya Anak Komunikasi. Kalau teman-teman masuk ke podcast, Nggak bisa di-effort kali lumayan kayak gitu. masuk ke Spotify nanti bisa masuk ke akun namanya Anak Komunikasi. Nah, itu ada berbagai konten-konten saya memang sebagian besar ya itu adalah tentang sharing saya tentang ilmu komunikasi. Ada branding, pemasaran, bahkan ketika saya workshop juga ada ya podcastnya. Jadi teman-teman kalau masuk nanti bisa didengerin tuh. Tapi apakah tujuan saya hanya untuk membagi-bagikan konten seperti itu aja? Ya enggak tentunya ya. Di situ ada yang namanya personal branding. Nah, ketika teman-teman melihat ada podcast saya di sana, kan tentu ada persepsi yang muncul di situ kan. Ya, persepsinya macam-macam ya. Ada persepsinya tentang wah bahwa saya itu orangnya adalah update, saya itu orangnya modern, atau saya orangnya itu sangat familiar dengan dunia digital. Kan itu persepsi yang muncul ya ketika saya aktif di podcast Spotify.
Karena kalau teman-teman lihat di antara mungkin dosen-dosen atau teman-teman mahasiswa itu jarang yang punya akun Spotify khususnya podcast gitu kan. Nah, personal brandingnya di mana? Nantinya itu personal branding adalah semacam kayak investasi branding lah, semacam investasi marketing ya untuk saya ya khususnya. Ini secara pribadi kalau saya bisa analisis ya bahwa sekarang ini kan Unsia sedang membangun atau sedang menjajaki pembangunan sebuah studio podcast gitu kan. Saat ini studio podcastnya masih gabung dengan studio videografi ya. Nanti akan dibuat tuh studio khusus podcast gitu kan. Nah, ketika itu nanti mulai wacana itu diimplementasikan, kemudian menjadi diwujudkan gitu kan. Nah, kira-kira kan pasti akan ada orang yang tahu gitu. Siapa sih yang bisa tentunya yang bisa minimal untuk menjalankan atau mengelola studio podcastnya gitu kan. Nah, orang pasti kan ngelihat ada saya, ada siapa-siapa, pasti tentunya dilihat lagi udah punya pengalaman belum nih bikin podcast atau apa gitu. Nah, itu menjadi sebuah value Iya, bagus ya, berarti lu ada kalau value, ada nilai tambah iya, untuk banyak tumbuhnya. ya. Oke. Oke, jadi ada Ada semacam nilai tambah ya dari diri kita ya, atau teman-teman yang lain lah. Kalau bisa kita punya suatu keahlian tertentu yang kita bisa di branding, misalnya kita pinter MC ya, kita pinter stand up comedy gitu kan. Itu kan investasi sebenarnya. Dari awalnya hobi, iseng-iseng, lalu kita konten terus tentang apa yang kita bisa. Nah, ketika nanti ada sesuatu yang membutuhkan apa namanya keterampilan kita, pasti kita yang dipilih. Nah, itu merupakan satu value. Nah, itu yang sudah saya alami ya beberapa selama saya bekerja ya. Bagaimana MC, bagaimana mendesain, bagaimana itu selalu hal yang orang cari itu pasti tertuju pada orang-orang yang memang biasanya ngerjain itu gitu loh. Nah, ini kalau podcast kan gitu nantinya gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya untuk menambah kualitas, kompetensi ya, kapabilitas kita sebagai orang yang memang mau mengupdate dirinya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Mungkin teman-teman lebih 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 banyak lagi gitu kan. Nah, kenapa jadi komunikasi pemasaran? Karena kontennya itu dapat dioptimalisasikan sebagai media iklan atau media promosi. Ya, teman-teman kan punya juga kan namanya konten-konten di TikTok, di Instagram gitu kan. Itu sebenarnya dapat dioptimalkan atau dapat dioptimasi atau dibooster lah menjadi iklan. Terus kemudian kalau udah iklan dia misalnya banyak tuh followernya, banyak engagementnya, akhirnya menjadi media apa tambahan income gitu kan. Nah, itu namanya monetize ya, dimonetasi gitu. Sehingga menjadi sebuah media yang bisa menghasilkan uang gitu loh. Seperti YouTube, channel YouTube pertama iseng-iseng gitu kan di YouTube gitu kan tiba-tiba kok banyak subscribernya gitu. Ketika banyak subscriber, akhirnya ada iklan masuk gitu misalnya kan menawarkan kerjasama dan lain-lain menjadi monetize. Atau mungkin kalau subscriber kita tinggi gitu kan, kita dapat semacam dari YouTube gitu kan 1.000 subscriber gitu kan. Nah, itu kan bisa dimonetize juga. Kita dapat uang penghasil dari YouTube. Nah, makanya konten yang kita bikin itu di podcast itu bukan sekedar untuk menyebarkan informasi gitu kan. Ya, kalau menyebarkan informasi ya udah menjadi tugasnya RRI lah, RRI atau radio lain. Tapi kalau kita udah main di podcast, ya pasti ada yang namanya komunikasi pemasaran. Nggak mungkin close the door-nya Deddy Corbuzier itu adalah untuk
sekedar iseng-iseng deh gitu, nggak mungkin. Pasti ada yang namanya komunikasi pemasarannya, ada monetasinya di situ. Berarti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau ada project nanti apa namanya bikin podcast, harus orientasinya itu adalah komunikasi pemasaran. Artinya apa? Artinya kita harus tahu siapa target audience kita, kira-kira konten kita nih banyak yang suka apa enggak gitu kan. Kemudian kontennya ini kita perlu bisa nggak dimonetize, bisa nggak kita bisa tingkatkan menjadi sebuah konten yang bisa menghasilkan iklan, promosi maupun menghasilkan sebuah apa ya, menjadi sebuah apa media yang bisa memasarkan produk atau menjadi media promosi. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada contoh nih, podcast dan radio digital dalam berbagai platform. Nah, kalau teman-teman masuk ke TikTok, ternyata di TikTok itu ada yang namanya Radio Tengah Malam. Nanti teman-teman bisa cek deh, cari akun Radio Tengah Malam. Nah, saya pernah dengar itu apa yang kemarin di RRI bilang bahwa eh, radio akan tetap ada gitu loh. Karena apa? Karena dia tuh memiliki ciri khas yang apa ya? Orang lagi naik mobil, kemudian tuh apa tiba-tiba lagunya tuh kadang-kadang kita nggak bisa ngatur gitu. Yang ngatur adalah si operator di radionya gitu ya. Tiba-tiba kita bisa menjadi apa apa menjadi apa engage lah dengan radionya atau dengan apa lagunya gitu kan. Tapi ternyata konsep radio FM itu konsepnya ya ada pemirsanya, ada yang namanya interaksinya, itu bisa diadaptasi dengan radio-radio digital atau radio-radio online seperti di TikTok, Spoon, Hakuna ataupun podcast Spotify. Kalau podcast Spotify ini interaksinya setelah sudah selesai baru dia komen atau apa ya, tapi dia nggak bisa live. Tapi kalau radio tengah malam ini bisa live. Ini live-nya ini ya contohnya. Lalu Spoon juga bisa live. Lalu Hakuna juga bisa live. Nah ini sebenarnya yang saya mau update terbaru ya dari hasil seminar teman-teman kemarin di RRI yang saya lihat kenapa tren radio online atau radio digital itu tidak muncul gitu kan trennya menjadi sebuah tren yang akhirnya kita bisa bikin radio sendiri gitu kan seperti konten-konten pada umumnya konten-konten Instagram, konten-konten TikTok. Ya, nanti teman-teman bisa buka lah. Ini bisa buka juga apa siaran di Spoon. Dulu di Spoon ini saya pernah main di Spoon, kemudian di band. Di bandnya karena mungkin Spoon nggak punya izin atau apa, jadi dia di band lah di Indonesia itu. Akhirnya hilang. Saya udah punya akunnya hilang. Ternyata pas saya cek lagi, ternyata udah ada lagi Spoon. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi kita bisa bikin konten audio. Jadi ada konten audio. Nanti kalau teman-teman banyak apa namanya followernya, nanti followernya tuh bisa gabung di siaran teman-teman. Misalnya Anda siarannya tuh memutarkan lagu-lagu 80-an atau lagu 90-an. Nanti ada orang-orang yang memang nanti gabung tuh live live radio muncul. Di ini juga gitu di program radio tengah malam juga begitu. Ini lagu-lagunya enak-enak. Jadi seperti kayak apa penyiar radio lah. Suaranya proper, kemudian lagu-lagu juga soundnya juga bagus gitu kan. Kalau nanti teman-teman iseng gitu kan mau masuk ke radio tengah malam lumayan nih. Ya bisa dengerin contohnya. Nah, kalau kalau podcast kita udah pernah ini ya. Kalau podcast kita udah pernah banyak lah contohnya ya. Podcast yang sifatnya itu audio podcast atau video podcast. Ya selama ini kan podcast kan audio ya. Nah, kalau podcast saya tuh audio ya. Yang di Spotify itu audionya aja. Tapi kalau podcast yang di YouTube biasanya tuh podcast video. Nah, nanti teman-teman bisa pilih gitu kan dari berbagai platform ini untuk menjadi project ya. Jadi nanti kan di teman-teman apa di baik di 501 atau 502 itu kan. Nah, nanti bikinlah mulai dari sekarang tuh projectnya seperti apa gitu kan. Konten-kontennya mau seperti apa, apakah mau berbentuk video, apa berbentuk ada masuk di aplikasi. Saya sih harapkan nanti teman-teman tuh bisa masuk ke Spoon, eh, Hakuna ataupun di TikTok ya. Karena kalau di podcast, Spotify itu bisa aja sih sebenarnya
Tapi experience-nya itu saya mau tahu experience dari teman-teman ini masuk ke radio-radio dengan aplikasi gitu kan, aplikasi-aplikasi ini. Ya menarik sih nanti kalau teman-teman, karena saya baru waktu itu punya siaran 3 hari lah di Spoon. Ya karena kenapa kita di Spoon itu menjadi challenge gitu? Karena radio-radio yang unik lah, yang akhirnya banyak ininya, banyak followernya, akhirnya banyak apa namanya, banyak pengikutnya. Nah ini kan banyak pengikutnya nih di Spoon ini. Ini banyak nih dia ngasih gift atau apalah seperti sama kayak live live tapi di audio dalam bentuknya. Nah kalau kita punya spesifikasi jenis radionya itu menarik, misalnya radio ada tuh banyak-banyak banyak ya, ada radio horor ya, ada radio horor, kemudian ada radio yang memutarkan lagu-lagu Melayu, ada radio yang untuk curhat gitu kan, radio curhat namanya gitu kan. Nah, kalau saya waktu itu bikin radionya radio yang memutarkan lagu 70-an sama 80-an. Itu lagu-lagu lama banget gitu kan. Jadi untuk menambah wawasan orang-orang yang pengen tahu lagu-lagu tempo dulu ya. Yang waktu itu lagu saya tuh orientasinya ke lagu-lagu The Beatles ya. Lagu tahun 70-an tuh The Beatles, kemudian lagu-lagu yang hits-hitsnya ada The Beatles, ada Elvis juga. Jadi dia ada hal-hal yang bisa dipelajari lah. Kalau 80 90-an udah ada. Tahun 2000-an yang modern, top 40 itu udah banyak. Tapi tahun 70-an saya masuk tuh. 70-an saya juga mau tahu kira-kira anak Gen Z atau anak-anak milenial tuh bisa relate nggak dengan radio-radio tahun 70-an 80-an. Waktu itu ya saya bikin di Spoon. Nah, entah nanti kalau misalnya menarik di Spoon atau di Hakuna, nah, saya akan coba buka akun lagi untuk siaran lagi. Karena saya kan punya alatnya ya, punya alat untuk mixingnya suara, bisa mix antara suara dan lagu gitu kan. Nah, teman-teman boleh tuh nanti kalau memang serius gitu kan, pengen punya cita-cita menjadi penyiar ya. Nah, coba aja dulu di sini ya, penyiar. Jadi nggak harus kita punya siaran radio gitu. Bahkan kalau program kita bagus seperti Radio Tengah Malam ini, dia tuh punya punya kalau setiap live itu lebih dari 1.000 5.000 yang dengerin gitu loh. Lumayan kan? Dia udah masuk namanya jadi influencer, dia udah bisa masuk menjadi media promosi, dia bisa masuk ke monetize, lumayan dapat gift, dapat menjadi sebuah penghasilan tambahan. Padahal dia nggak pernah tampil ininya, mukanya nggak pernah tampil, dia hanya gambar-gambar misal video jalanan. Nah, karena memang dia tuh tema-temanya memang menarik ya. Dia menemani orang yang nggak bisa tidur gitu kan, menemani orang lagi sendiri gitu kan. Yang siaran cowok gitu kan. Tapi kalau di Spoon itu yang paling rame adalah kalau kita pasang foto profilnya itu atau suaranya itu enak didengar. Itu seperti kayak banyak perempuan gitu kan, banyak cewek-cewek gitu kan, Gen Z atau dia pasang foto dan pasang suaranya gitu, isi suaranya. Kalau menarik tuh biasanya banyak banget ininya followernya gitu kan. Kalau Hakuna saya belum coba tapi lagi tren nih. Hakuna. Hakuna sama seperti Spoon, mirip-mirip ya gitu. Nanti Anda coba experience-nya Anda belajar dari situ. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman yang bisa saya share dari materi saya ini eh, jadi saya menambahkan lah. Mungkin teman-teman ini udah banyak kenal juga dengan podcast, kemudian apalagi kemarin dapat dari RRI gitu kan, sehingga ada namanya tuh semacam insight lah. Kalau dari saya ini lebih kepada saya mencoba lebih kepada menambahkan gitu ya. Seperti itu ya teman-temannya. Jadi ini eh, pengawal ya, awal dari podcast kita atau kuliah kita tentang podcast. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi oh, Mbak Dian langsung mau nanya ya. Saya belum buka. Oke deh, apa? Kita buka ya, namanya? Bukan pertanyaan, seperti diskusi lah ya. Kita diskusi, apalagi nanti kita mau ngomong soal tugas atau apa. Silakan. Oke, Mbak Dian, silakan Mbak Dian.
Iya, selamat siang Pak Anggoro. Ya, Mohon maaf, Mbak. saya Ya, off cam Pak, lagi nggak ya. oke banget Oh gitu kondisi ya. badannya. Iya, maaf. Ya, nggak apa. Eh, Pak, kalau untuk anak eh cross milenial ke Gen X, Y, Z ini kan podcast dan radio digital ini kan barang baru ya Pak. Hmm. Eh yang saya tahu podcast itu selalu diisi sama muka orang, orang ngobrol gitu. Jadi kalau yang saya tangkap dari Bapak, apakah podcast itu juga pada dasarnya suatu cerita atau suatu suatu momentum atau suatu sesi di mana si orang ini membagikan sesuatu kepada orang lain tanpa sebetulnya tanpa bisa melihat muka si narasumber juga nggak apa-apa gitu. Apakah podcast itu bisa seperti itu, Pak? Itu satu. Terus yang kedua, untuk platformnya sendiri, maaf Pak, untuk platformnya sendiri, eh, apakah podcast itu harus full wajah rekaman video atau bisa sebenarnya cuma lewat suara, Pak? Itu aja sih Pak pertanyaannya, simple Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dian. Ya, jadi kalau Mbak Dian masuk ke podcast saya itu yang ada di Spotify, itu semua suara saya gitu kan, suara saya. Nah, tentunya kalau kita mau masuk ke podcast, nah tadi yang saya bilang bahwa nanti ada namanya proses, yaitu proses bagaimana kita apa merancang sebuah program, ya. Kan sebuah program, jangan tiba-tiba saya lagi mau cerita nih, cerita di podcast, besok cerita tentang yang lain, horor, besok lagi cerita tentang olahraga, bisa aja seperti itu gitu kan. Tapi memang kita tetap masuk dalam apa namanya suatu program, misalnya program apa ya, program diary misalnya gitu kan. Nah, jadi isinya diary gitu kan, atau program, tapi kita udah masuk dalam apa bentuk program. Nah, yang satu lagi yang saya tekankan, bahwa membuat podcast, ya karena kita ini studinya di kampus kuliah, kita orang komunikasi, ya saya mau podcastnya tuh harus berbobot, maksudnya mempunyai bobot marketingnya, bobot apa, marketingnya, bobot apa, ada riset audiensnya, sama ada bobot kira-kira ini bisa dijual nggak gitu. Kalau cuman bikin podcast doang gitu kan, ya mungkin akhirnya podcast kita sama dengan yang lain gitu. Sama seperti anak apa, Gen Z atau apa. Kalau anak-anak Gen Z ya bikin-bikin aja dulu deh, ikut-ikutan FOMO gitu kan. Tapi kalau kita yang udah levelnya, ya menurut saya kita levelnya udah naik gitu kan, menjadi seorang mahasiswa yang mempelajari ilmu podcast. Nah, itu orientasinya harus lebih tinggi. Minimal dia melihat ada potensi. Jadi nggak usah ideal, duh saya mau curhat nih, atau saya mau mengungkapkan cerita, atau menampung apa, sebuah komunitas, komunitas patah hati gitu kan, komunitas patah hati di podcast gitu. Ya nggak usah si ideal itu, tapi di balik idealisme kita, kita bilang, kayaknya komunitas patah hati belum ada nih gitu kan. Bisa nggak kita jual ya? Atau bisa nggak kita bikin podcast yang nanti bisa mendatangkan monetize yang lebih besar gitu kan. Jadi apa di balik itu harus ada bobot marketingnya gitu kan. Saya nggak mau, bukan nggak mau ya, saya maunya teman-teman tuh orientasi seperti itu. Mau bikin apa aja lah. Nanti kalau misalnya nanti mata kuliah videografi misalnya, nggak usah sekedar bikin video gitu kan, video lagi ada acara apa gitu kan, terus diposting udah gitu kan. Tapi kita harus tahu juga gitu kan, ini kira-kira saya posting ini kira-kira target saya siapa ya, dan saya mau dilihat seperti apa ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada follower apa ngikutin saya gitu kan, pengikut saya, itu bisa dilihat itu konten-konten saya sama story saya. Saya pasti nggak bisa apa, eh, lagi ngapain saya posting gitu kan. Itu yang saya, ya mungkin orang beda-beda ya. Tapi kalau saya orientasi langsung, kalau saya posting ini kira-kira persepsi orang apa ya. Saya pikir gitu. Misalnya saya mau dipersepsikan adalah orang yang senang baca misalnya. Pasti tuh saya ada tuh. Kalau teman-teman apa masuk ke Instagram saya,
itu selalu saya kalau bikin caption itu adalah cuplikan beberapa hasil saya dari baca buku gitu kan, tentang motivasi atau tentang saya baru kemarin baca kesimpulan buku, ada hal-hal yang menarik di buku atau di berita informasi. Jadi ada bobot wawasannya. Saya mau dianggap orang tuh bahwa Anggoro ini kalau posting atau Anggoro ini adalah orang yang senang baca atau orang yang hidupnya tuh ceria misalnya gitu. Jadi ada sesuatu yang kita dalam otak kita nih ada ininya ada frameworknya gitu gitu Mbak Dian. Jadi kalau kalau kita mau bikin podcast podcast konten apapun, karena kita di levelnya udah sekolah tinggi gitu, harusnya berbeda ya dengan yang orang yang mungkin pada tahap masih coba-coba, kita masih coba-coba juga, tapi kita udah punya namanya mindset seperti itu, mindset marketing, mindset branding, mindset apalagi optimalisasi gitu kan. Jadi kita harus tahu tuh seperti itu. Jadi jangan posting asal posting gitu kan. Sehingga kalau posting asal posting nanti kalau postingan kita salah atau postingan kita isinya dalam tanda kutip ya sampah gitu kan ya, kita kan juga nggak banyak orang yang suka juga gitu kan. Akhirnya nanti kita stres sendiri, kok postingan saya nggak ada yang nonton, postingan saya nggak ada yang lihat, postingan saya kok nggak ada yang komen. Itu kan jadi tadinya kita mau santai jadi cemas gitu kan. Atau kita tipe orang yang cuek aja, posting posting aja, nggak ada yang lihat, nggak apa-apa, nggak mungkin gitu kan. Kalau kita udah masuk ke sosial media, kita mengharapkan ada satu dua orang harus ngelihat nih, karena kita sedang berkomunikasi gitu loh. Jadi teman-teman tuh jangan kalau menurut saya, ketika kita orang komunikasi main postingnya terserah deh, pokoknya ada yang melihat mau enggak deh. Saya lagi joget-joget terus jatuh gitu, udah nggak apa-apa gitu kan. Atau saya lagi memvideokan orang jualan tapi tanpa gitu, tanpa ada caption, tanpa apa gitu kan. Lama-lama kan menganggap ini apa sih gitu kan orang kontennya, walaupun kita nggak memikirkan orang lain mungkin ya, tapi di sosial media itu menjadi apa ya ruang publik, ya ruang publik. Kita curhat di sosial media, nanti kalau ada yang nanggepin, ada yang julid, kita marah gitu kan. Nah, teman-teman kalau ngelihat postingan, bukan postingan saya pernah mengkomentari sebuah postingan viral, bukan viral sih, jadi dia posting sama pasangannya gitu, kenapalah dia akhirnya tuh marah-marah gitu kan, di postingan itu juga marah-marah karena dikomentarin aneh lah gitu kan. Dia tuh orang yang sering menikahnya berkali-kali lah gitu ya istilahnya gitu. Akhirnya ada di postingan terus dikomentarin gitu kan. Akhirnya dia kesel, dia curhat, dia kasih statement dengan background hitam gitu kan. Nah, saya kasih komen dikit sama dia tuh. Saya bilang kalau kamu udah main di sosial media, artinya kamu harus menerima resiko dua. Satu, dipuji, satu lagi ya dicaci gitu kan. Nggak mungkin muji semua atau nyaci semua, nggak mungkin gitu kan. Nah, resikonya harus ketemu kayak gitu, kecuali kamu komennya ditutup gitu kan. Tapi kalau namanya di sosial media mah udah nggak bisa dihindari gitu. Nah, itu menurut saya. Jadi Mbak Dian, ketika kita udah masuk ke ranah sosial media, diupayakan menurut saya ada mindset seperti itu, mindset marketingnya, mindset komunikasinya, mindset riset audiensnya. Seperti itu ya kira-kira Mbak Dian, jawaban dari saya. Oke, yang lain ada? Selain Mbak Dian, ini ada 26. Ini dua kelas ya, pokoknya 26 ya. Oke. Ada yang lain mau tanya tentang podcast? Ya nanti saya mau coba, apakah nanti mau rata-rata sih emang waktu itu sih beberapa semester yang lalu ya, saya eksperimen juga, ada yang individu, ada yang eh, kelompok gitu kan. Tapi menurut saya lebih 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 seru yang individu ya. Individu meskipun kerjanya bisa kelompok. Artinya begini, misalnya Mbak Dian mau bikin podcast dengan tema wawancara atau dengan tema maunya itu ada semacam diskusi gitu kan.
ada macam diskusi gitu kan. Ya boleh aja nanti apa namanya ngajak teman-teman yang lainnya, misalnya diskusi tentang kasus apa politik misalnya, kasus politik ya nanti Mbak Dian ngundang ngundang Aditya, ngundang Mas Adi, ngundang apa Amanda, undang Siska gitu kan untuk ngumpul untuk apa menjadi sebuah konten gitu kan. Itu boleh aja gitu kan menjadi sebuah tugas sama-sama gitu kan. Tapi kalau mau yang individu gitu kan seperti membuat apa radio tengah malam itu silahkan gitu kan. Nanti teman-teman coba itu dulu ya apa merasakan experience-nya dulu tuh di apa melihat atau mendengar kontennya di TikTok Radio Tengah Malam, kontennya di Spoon, sama kontennya di Hanukkah itu. Kalau di Spotify mungkin udah banyak yang denger ya. Nah itu coba experience-nya. Ketika experience sudah dapat, nanti kita diskusi lagi. Karena saya belum bisa membagikan apa namanya experience-nya. Saya udah experience di Spoon ya, di Spoon sama di Spotify, di Hanukkahnya belum. Nah, mungkin saya rasa sih nggak jauh beda lah dengan Spoon ya. Karena mereka semacam dia bikin room-room gitu. Room A, room B, room C gitu. Nanti orang mau nonton apa atau mendengarkan yang mana nih gitu kan. Biasanya sesuai dengan apa orang yang suka misalnya. Oh saya lagi mau pengen dengar lagu-lagu 70-an masuk ke room saya gitu kan. Masuk ke room radio saya gitu. Sehingga saya nanti banyak banyak pengikut gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita ngontennya tuh ya Hanukkah pun Spotify ya. Kalau Spotify mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, karena kan dulu lagu-lagu tuh banyak di situ ya. Nanti masuk aja ke Spotify tuh di apa di podcastnya, nanti cari aja anak komunikasi gitu atau podcast apa nanti banyak tuh judul-judulnya tuh. Anda mau motivasi, mau tentang digital marketing, mau tentang agama itu banyak gitu. Nah, kalau di Spoon itu anak muda semua nih, Gen Z nih, Gen Z semua nih. Rata-rata itu mereka tuh eh, menggunakan alatnya itu kurang proper sih ya. Mereka biasa tuh hanya pakai handphone gitu kan. Makanya suaranya tuh agak ada backsound backsound, bukan backsoundnya, jadi ada suara-suara yang bocor gitu. Misalnya lagi di jalan, lagi ada angin atau ada apa tuh kedengeran gitu loh. Nah, kalau yang di TikTok tuh radio tengah malam di TikTok, nah itu lumayan bersih suaranya. Itu seperti kayak radio bener, radio tengah malam. Teman-teman bisa itu cari experience itu. Saya nggak bisa ngasih contoh di sini sih nanti. Saya kasih linknya lah di grup ya. Jadi teman-teman nanti bisa mendengarkan experience-nya. Seperti itu. Nah ya, jadi tetap ada konsep, skenario, dan lain-lain. Tapi konsep skenarionya ini atau temanya ini harus ada orientasinya teman-teman ya. Orientasinya apa? Tadi branding, marketing. Nah kalau ada branding marketing itu harus kita tahu apa dulu? Tahu audiensnya akan kita tuju. Audiensnya misalnya kalau Mbak Dian nih, audiensnya misalnya para aktivis kebersihan atau aktivis lingkungan. Nah jadi kita tahu tuh audiensnya siapa yang kita tuju. Jangan audiensnya siapa aja gitu, nggak mungkin gitu kan. Mau konten apa yang siapa aja gitu kan. Atau kontennya itu adalah misalnya komedi gitu. Kita tahu tuh pasti umurnya kalau yang orang apa dengar-dengar komedi itu biasanya tuh kan ya umur 20-an, 30-an gitu kan lagi santai gitu kan. Nah, itu juga termasuk ini apa namanya tuh bagaimana kita mempostingnya postingnya. Nah, karena radio tengah malam itu memang postingnya tuh tengah malam kalau live. Jadi saat kita lagi scroll gitu, lagi bosen, ya masuk aja ke radio tengah malam. Gitu. Itu seru juga sih, seru juga. Dia ngobrolnya apanya gitu, seolah dia tuh ada di depan kita gitu. Bagus radio tengah malam. Seperti itu ya teman-teman ya. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Biar apa paham nih gitu tentang podcast kira-kira arah nanti kita mau kemana gitu atau misalnya apa sih Pak nih gunanya podcast nih gitu mau ngapain kita nih belajar podcast gitu kan. Nah tadi saya udah bilang bahwa
banyak banget itunya. Satu untuk personal branding, kedua bagaimana kita storytelling di depan apa mic ya, belum lagi depan kamera gitu. Kalau depan mic kita masih bisa inilah, masih bisa apa ngumpet gitu kan. Tapi bagaimana kalau kita nanti eh, apa di depan kamera. Nah, dengan ngomong di depan mic aja kita nih harus perlu yang namanya apa ya? Supaya apa? Oh ya, apa jadi apa kalau misalnya di depan apa mic ini kita tuh bisa ini bisa menulis dulu gitu kan. Jadi apa yang mau diomongin bisa. Tapi kalau misalnya udah lebih lama, lebih apa lebih sering gitu kayak penyiar radio itu dia udah bagus tuh, udah apa maksudnya udah terbiasa untuk nyambung-nyambung ini ya, nyambung-nyambung kalimat gitu. Misalnya ada kemacetan, ada lampu merah, ada lagunya Naif gitu misalnya gitu. Gimana nyambungnya itu? Nah, kalau kita dengar radio kan begitu kan, lagi ngomongin misalnya lagi ngomongin Beyonce, tiba-tiba ngomongin tentang politik gitu kan. Bisa tuh nyambungnya gitu kan. Ada lampu merah nih, sekarang ada macet gitu kan, gini gini gini. Banyak banget sih lampu merah tuh lama banget. Oh ya, ada lagu Naif nih yang bicara tentang lampu merah tuh lagu tentang piknik. Dia bicara tentang lampu merah. Nah, kita dengarkan lagu Naif berjudul Piknik gitu kan selalu tuh gitu. Jadi dia menyambung-nyambung sebuah apa clue ya. Pokoknya clue-nya itu adalah lagu misalnya Backstreet Boys misalnya. Nah, kita lagi ngomong apa nih? Nah, kita nanti bisa masuk tuh dari ngomong apa. Ya, itu apa Mbak Intan ya? Pertanyaannya nih apa di chat, di ruang chat. Jadi memang konsep dulu biasanya kita tuh boleh ya sama teman-teman yang lain itu. Jadi satu konten itu bisa dibikin sama dua orang tuh boleh. Nanti pada prakteknya, praktek apa namanya tugas ya. Misalnya yang kenal misalnya Mbak Dian, Mbak Intan itu punya punya inilah temenan gitu lah di grup atau apa. Nanti bisa tuh satu sama lain brainstorming. Karena nggak mungkin bisa sendiri, bisa sih sendiri gitu kan. Tapi kan kita nggak ada evaluasinya gitu atau nggak ada masukan dari orang lain. Kalau saya memang bikin podcast itu biasanya ini dulu apa namanya tuh biasanya ada referensi. Nah, referensinya apa? Misalnya referensinya carilah podcast-podcast yang lagi in gitu kan. Podcast apa gitu. Nah, itu masukin gitu kan. Atau ada di apa di materi saya yang kedua kalau nggak salah ya, yang saya udah masukkan di LMS itu ada podcast podcast yang dilakukan secara audio dan video. Dia mengambil tempat tuh sangat unik ya. Ada di kadang di tepi pantai, ada di atas pohon, ada yang di bengkel gitu kan. Dia uniknya di situ gitu kan. Nah, itu konsepnya seperti itu. Nah, itu Anda boleh juga gitu kan bisa mencari tema-tema seperti itu ya. Kalau saya mencari referensi dulu gitu kan. Dari referensi, setelah nyari referensi, baru mungkin bikin seperti mirip-mirip seperti itu. Kenapa ya? Karena kita baru pemula ya. Baru pemula mah niru aja dulu. Niru sehingga nanti kita bisa modifikasi misalnya di apa di suasananya, bintang tamunya ataupun temanya. Kemarin itu yang ada di apa di beberapa semester yang lalu ya, di awal-awal semester tuh. Saya ngajar podcast juga, dia membuat sebuah program podcast yang programnya apa saya nggak tahu gitu kan, lupa. Tapi dia menginterview orang-orang yang eh, apa ya, orang-orang yang sudah bebas dari hukum atau bebas dari apa pidana ya, bebas dari habis dari penjara lah gitu istilahnya. Setelah dibebasin dari penjara, nah itu si mahasiswa saya ini menginterview mereka tentang suka dukanya, hari pertama di penjara seperti apa, kemudian bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan. Oh, itu menarik menurut saya, tapi dia sayang cuma sekali doang gitu. Saya udah bilang sama dia, terusin aja gitu kan, itu menarik. Nah, dia mungkin tantangannya adalah dia sulit untuk menemui berbagai narasumber gitu kan.
Ya, dia kebetulan sumbernya itu adalah temannya dia gitu kan. Jadi menarik ya menurut saya itu sebagai awal dari sebuah tema yang menurut saya luar biasa tuh kalau misalnya jadi sebuah konsep ya. Bayangin tuh, kita belum pernah tahu gitu. Pertama kali orang divonis, pertama kali orang mulai masuk, pertama kali orang beradaptasi dengan teman-temannya gitu kan. Beradaptasi dengan apa ya, kehidupan di dalam situ. Wih, itu menurut saya luar biasa itu, luar biasa. Kalau jadi itu lumayan tuh. Mungkin bisa viral lah, bisa viral mungkin. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau tanya ataupun mau diskusi? Ini ada 28, 27 lah ya, termasuk saya 28 yang hadir pada hari ini. Silakan, ada yang mau tanya? Karena kalau tidak ada yang tanya lagi, nanti saya mungkin saya cukupkan ya. Nanti kita coba rutin. Saya nggak tahu nanti karena memang di di Unsia itu ada target tertentu untuk kita video conference ya. Jadi saya harus menuntaskan sebanyak minimal ya 8 kali video conference gitu kan. Kalau saya plot di Sabtu atau Minggu, bisa sih bisa, tapi memang akhirnya kelas yang lain ya dibentrok ya, bentrok. Nah, saya nanti mau upayakan, yang upayakan ini baru uji coba ya. Mudah-mudahan sih bisa ya. Nanti teman-teman kan karena Fitcon ini kan tidak wajib bagi teman-teman ya, tidak wajib gitu kan. Karena ini Fitcon ini menurut saya kalau dari materi, kemudian dari video pembelajaran, ini adalah perluasan ya, perluasan dari materi bisa berinteraksi, jadi bisa berdiskusi, ya lebih sebenarnya lebih lebih menarik ya di sini ya di Fitcon. Tapi emang tidak wajib untuk mahasiswa. Nah, saya mau upayakan kalau memang waktunya mentok, saya akan bikin di weekdays ya, weekdays mungkin hari Senin, Selasa, Kamis atau Jumat gitu ya, mungkin jam-jam jam-jam 2 jam 4 gitu kan, sore gitu kan. Emang saya pernah sih ngadain podcast itu walaupun memang sedikit yang apa-apa ya. Karena saya ditargetkan untuk bisa membuat kelas Fitcon ini sebanyak 8 kali. Setiap kelas ya, minimal itu, minimal. Jadi nanti akan saya informasikan lah kelas Fitcon berikutnya. Kalau bisa ya memang saya upayakan kalau nggak bentrok ya hari Sabtu ya, Sabtu atau Minggu. Seperti itu. Ada lagi teman-teman? Silakan yang mau tanya, yang mau diskusi. Oke, nggak ada lagi pertanyaan ya. Oke, ya tetap ya tadi yang punya ciri khasnya itu ini ya maksud saya punya ciri khasnya itu nanti teman-teman modifikasi aja ya tadi saya bilang ya modifikasi aja, tiru dulu nanti modifikasi di cara interviewnya atau apakah ada videonya, apakah ada macam-macam itu bisa di ini. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Demikian eh kuliah kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Nanti ini ya absennya ntar kasih ke saya aja ya. Yang terlambat nggak absen nanti info aja ke saya nanti info aja nanti. Jadi saya bisa masukkan karena mungkin kalau di Google Formnya mungkin ada masalah nanti absen manual aja nggak apa-apa. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas weekendnya. Sampai bertemu di Fitcon selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih Pak kasih, Guru. Pak. Terima Makasih kasih. Kak. Terima kasih Makasih ya. Kak. Oke, Izin keluar. selamat malam minggu.